Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para alim ulama yang saya muliakan, para habaib yang saya muliakan, Bapak Wakil Gubernur dan yang mewakili yang saya muliakan dengan seluruh jajarannya, baik dari Kapolres, dari militernya, seluruh camat dan lurah-lurah yang hadir, yang saya hormati. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini saya hitung selama 2 hari, ini pidato saya yang kelima. Yang setiap pidato itu 2 jam. Kali 5 saya berpidato 10 jam. Selama 2 hari ini. Tidak tahu yang sekarang itu berapa menit atau berapa jam, Allahu a'lam bishawab. Hadirin sekalian yang berbahagia, kita memperingati Maulid junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dasar karena kita cinta kepada Rasulullah. Oleh sebab itu, sebelum saya mengutarakan tentang Maulid Nabi, saya ajak seluruhnya mari pasang niat terlebih dahulu. Mengapa saya ajak pasang niat? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat perbuatan hambanya itu, yang terutama dilihat oleh Allah itu niatnya apa. Ketika Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang berkenaan dengan hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang hijrah itu tidak kurang dari 9 kali Allah memujinya. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu, dan seterusnya diulang-ulang. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab bertanya, ya Rasulullah, apakah semua orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah seluruhnya mendapat pahala dari Allah? Ini dalam ilmu hadis disebut asbabul wurudnya dari hadis ini. Kemudian Rasulullah lalu menjawab pertanyaan Sayyidina Umar itu dengan sabdanya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari radhiyallahu anhu dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya segala pekerjaan, sesungguhnya segala perbuatan hanya tergantung kepada niatnya. Dan setiap manusia itu hakikatnya hanya mengikuti niatnya, irama hatinya. Kemudian Rasul memiliki keterangannya, barang siapa yang hijrahnya dari Mekah ke Madinah karena cinta kepada Allah dan Rasulnya, tentu pasti dapat pahala dari Allah.
Barang siapa yang hijrahnya dari Mekah ke Madinah, niatnya untuk kepentingan dunia, maka ia akan dapat dunianya. Jangan mengharapkan pahala dari Allah. Barang siapa yang hijrahnya dari Mekah ke Madinah, niatnya karena perempuan. Bu, matanya melotot dipanggil nggak nyawa. Maaf Bu ya, di tempat saya Bu, kalau matanya melotot dipanggil nggak nyawa itu namanya ikan nasi. Saya panggil itu karena ada hadis di sini, au imro'atin. Barang siapa yang hijrahnya niatnya karena perempuan, hijrah ke Madinah, niatnya ingin kawin dengan gadis-gadis yang ada di Madinah. Sabdanya Rasulullah, dia akan dapat nikahnya dengan perempuan itu. Jangan mengharapkan pahala dari Allah. Apa sebabnya? Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Karena hijrahnya itu tergantung pada niatnya hijrah. Hari ini kita mengadakan peringatan Maulid, mengagungkan, membesarkan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu niatnya karena cinta kepada Allah, cinta pada Rasulullah. Dan ini merupakan satu karunia yang terbesar. Banyak karunia Allah, banyak rahmat Allah yang tidak mungkin kita hitung. Karunia Allah turunnya Al-Quran. Karunia Allah kita dijadikan orang yang mengikuti Al-Quran. Ini termasuk rahmat dari Allah. Tapi yang terbesar nikmat dan rahmat Allah, tidak ada yang lebih besar daripada kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini karunia terbesar. Ini rahmat terbesar. Tidak ada rahmat yang lebih melebihi kelahiran Rasulullah. Tidak ada karunia yang melebihi daripada karunia Allah, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakan oleh engkau Muhammad, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, dan dengan yang sedemikian itu, hendaknya mereka bergembira, bersyukur kepada Allah. Kita bergembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita merasa bangga dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita disuruh bergembira oleh Allah. Inilah kegembiraan kita buktikan dengan kumpulnya ribuan umat Islam untuk membesarkan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat Quran. Yang tidak senang dengan kelahiran Rasulullah, iblis, setan. Jadi kalau ada orang tidak senang dengan Maulid, barangkali anak buahnya setan. Nah, kalau bukan setan siapa? Justru Maulid ini, masya Allah, kita besarkan, merasa gembira, merasa bersyukur kepada Allah. Kiai Imran Mahmud, saya datangi biangnya yang anti Maulid, bukan produk-produknya yang di kampung-kampung itu. Biangnya saya datangi. Anak buah Anda di kampung-kampung selalu menyatakan Maulid bid'ah, masuk neraka. Bola. Itu anak buah Anda. Sekarang Anda sebagai bapak buahnya. Saya katakan, saya tanya sama Anda di kantor lagi, saya tanya sama Anda, jawab dengan salah satu kalimat, boleh atau tidak boleh? Tidak berbicara. Saya mengadakan peringatan Maulid dan saya perintahkan umat Islam Indonesia untuk mengadakan peringatan Maulid. Saya yang nyuruh.
Karena tidak menjawab, saya tambah lagi. Dalam acara maulid, saya buka pertama kali dengan membaca kitab suci Al-Quran. Boleh apa tidak? Jawab. Ya saudara yang bilang boleh. Dan saya tanya bukan saudara, tapi itu biangnya ini loh. Biangnya yang saya tanya. Langsung orangnya tidak menjawab. Setelah baca Quran, saya buka dengan baca sholawat kepada Rasulullah. Boleh apa tidak? Setelah baca sholawat, saya bikin tausiah. Boleh apa tidak? Setelah tausiah, saya tutup dengan doa kepada Allah. Boleh apa tidak? Tolong jawab. Ternyata mulutnya ditutup oleh Allah. Tidak menjawab sama sekali. Akhirnya Bapak saya bilang, itu saya suka masalah ijtihad. Betul, saya ijtihad. Mau ditanya, saya anjurkan. Mana salahnya? Dalam acara maulid mulai dengan baca Quran. Apakah baca Quran bukan perintah Allah? Ayo dengarkan orang-orang yang anti maulid. Dengarkan suara namun pidato itu. Jangan macam-macam. Betul ya ini. Saya ini Pak Kapolres, umur saya sudah 74. Tapi kalau Islam diganggu, waktu saya berputar, langsung menjadi umur 47. Jangan mengganggulah umat Islam sebelumnya sebelum datang maulid dengan tenang, dengan khusyuk. Masya Allah. Hari Ibu diperingati, 17 Agustus diperingati untuk tidak dari Bapak. Kalau hari Bapak diperingati tiap hari, nah Bapak-bapak yang banyak berjuang. Lebih banyaknya Bapak ditinggal. Dengan perempuan agak jarang berjuang, hari Ibu diadakan. Itu saja, apalagi kelahiran Rasulullah. Yang kita baca ini, apakah baca Quran itu bukan perintah dari Allah? Apakah baca sholawat itu bukan perintah dari Allah? Apakah tausiah itu bukan perintah dari Allah? Apakah doa sebagai penutup itu bukan perintah dari Allah? Seluruhnya perintah Allah. Mana yang bukan perintah Allah? Mengapa Anda katakan itu tidak benar? Dan disinilah Kiai, umur saya berputar jadi 47 hari ini. Nah, saudara-saudara, inilah kita pasangnya cinta kepada Allah. Bagaimana tidak cinta kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang menciptakan manusia. Subhanallah, kau bukan hanya menciptakan sepermakmur manusia, tetapi kau ciptakan pula apa yang dibutuhkan untuk hidup manusia. Subhanallah, sawahnya terhampar, kebunnya terhampar, tumbuh-tumbuhan apapun saja di Indonesia tumbuh. Tidak ada tanah yang subur Indonesia ini. Masya Allah, alhamdulillah. Hebat saya, Pak. Kalau kau punya apel, kami punya apel. Hebat saya, Pak. Kalau kau punya anggur, kami punya anggur. Tapi kau tidak bakalan punya. Kami punya Cipadah. Kami di negeri Belanda Cipadah. Tidak akan ada. Kita punya durian. Kita punya semangka. Kita punya masuk buku. Subhanallah. Alhamdulillah. Di bawah produksinya. Temu kalau Pak Haji Mansur paling mengerti. Produksinya. Batu baranya. Besinya. Minyaknya. Gas buminya untuk masak. Subhanallah. Negara Indonesia negara yang terkaya dan termakmur di dunia. Cuma pertanyaannya, mengapa kok masih banyak jutaan bangsa Indonesia yang miskin? Perlu dijawab. Perlu dijawab. Maaf pejabat. Karena Indonesia sampai detik ini masih banyak dipimpin oleh maling
bicara begini bukan super makmur. Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri bilang dalam reformasi ini termasuk 325 kepala daerah maling. Kita doakan mudah pemimpin-pemimpin Kalimantan Selatan tidak termasuk yang 325. Ya, pejabat negara, kepala daerah kurang lebih 540 lebih. Dari 540 lebih 325 yang maling. Mana lebih banyak yang maling dan yang bukan maling? Kita doakan pemimpin kita di Kalimantan Selatan mudah-mudahan tidak termasuk yang 325. Amin. Amin. Dan ini bagaimana tidak cinta kepada Rasulullah? Rasul yang menunjukkan jalan yang benar. Ini halal, ini haram. Ini jalan yang diridhoi oleh penciptanya. Masya Allah. Pantaslah kalau bulan Rabiul Awal masa bangkit untuk memperingati Maulid ini. Karena rasa cinta dan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau niat bapak dan ibu hari ini niat menghadiri Maulid karena cinta Allah, cinta Rasulullah, insya Allah nanti jaminannya di padang mahsyar pada hari kiamat. Apa jaminannya? Rasul bersabda, al-mar'u ma'aman ahabbah yaumal qiyamah. Tiap manusia nanti akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan orang yang dia cintai dahulu di dunia. Siapa yang menjadi idolanya, siapa yang menjadi figurnya, yang diikuti dan yang ditaati, itulah nanti yang akan menjadi kawannya di akhirat. Maaf kalau saudara mencintai bintang-bintang film porno, karena cintanya dengan bintang film porno, nonton film porno, lupa sholat maghrib, lupa sholat isya, baca majalah porno, lupa membaca kitab suci Al-Quran. Jangan khawatir, nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah bersama-sama dengan bintang-bintang film porno di tengah-tengah api neraka. Gak usah tepuk tangan dah. Saya tersinggung. Kalau saya pidato saudara tepuk tangan, apa bedanya Kiai dengan pemain sepak bola? Saya bukan netizen. Kalau saudara tepuk tangannya ganti saja dengan Allahu Akbar. Tepuk tangannya ganti saja dengan Subhanallah. Insya Allah lebih bagus dari tepuk tangan. Ya, saya tersinggung tadi. Kalau saya pemain sepak bola. Kalau saudara mencintai bandar-bandar judi, mencintai bandar-bandar narkoba, mencintai bandar-bandar minuman keras, jangan khawatir, nanti oleh Allah akan dikumpulkan bersama-sama mereka di tengah-tengah api neraka. Sebaliknya, kalau saya senang dengan orang yang baik-baik kayak di depan saya ini, menyenangi para ulama-ulama yang istiqomah, mencintai keluarga-keluarga Rasulullah, mencintai sahabat-sahabat Rasulullah, dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita nanti akan bersama mereka, bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah masuk surga. Amin ya Rabbal. Ini jaminan. Maka niat yang pertama. Niat yang kedua sama dengan yang tertulis di belakang ini. Untuk apa kita mengadakan peringatan Maulid? Untuk menghidupkan Islam di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai.
Kita yang terbesar pahamnya dalam mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia, saham umat Islam yang terbesar. Saya tidak mengurangi saham umat lain, tapi saham umat Islam yang paling besar. Kalau tidak percaya, persilakan pejabat pemerintah adakan sensus kuburan. Tapi yang maksud saya Pak Wakil Gubernur, sensus Taman Pahlawan. Kalau sensus Taman Pahlawan dari Aceh sampai Merauke, masuk Taman Pahlawan di Aceh. Begitu masuk Taman Pahlawan tanya, nama siapa? Agama apa? Nama siapa? Agama apa? Nama siapa? Agama apa? Nama siapa? Agama apa? Pasti 90%. 99% darah umat Islam yang mengisi Taman Pahlawan di Indonesia. Masuk Taman Pahlawan di Palembang, di Aceh. Masuk nanti di Jawa, mulai dari Batak sampai Jawa Timur. Masuk Taman Pahlawan, nama siapa? Agama apa? Nama siapa? Agama apa? Nama siapa? Agama apa? 99% darah umat Islam itu untuk mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka kita punya kepentingan untuk mengisi negara ini sesuai dengan cita-cita Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah ini adalah karena kita punya saham besar. Nah inilah yang saya tanamkan. Mari sekarang kita datang peringatan Maulid untuk menghidupkan sunnah Rasulullah. Insya Allah pahalanya besar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahya sunnati inda fasadi ummati, falahu mislu ajri syahidin." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, barang siapa yang menghidupkan agamaku di tengah-tengah kerusakan umatku, maka pahalanya sama dengan pahalanya orang-orang yang mati syahid di medan perang. Mari kita hidupkan Islam ini. Apalagi sekarang ini soal krisis ekonomi secara akidah enteng. Dolar naik urusan perut. Yang penting mampu beli. Saya tidak pernah berdoa, ya Allah, tolong ya Allah turunkan harga-harga ini. Tidak pernah. Tapi saya minta kepada ya Allah, jadikan saya orang yang mampu membeli kebutuhan saya. Walaupun harga sarung misalnya katakan 10.000, kalau kayak Imran nggak mampu beli, pilih harga sarung 1 juta, tapi Kiai mampu beli tiap hari. Pilih murah apa mampu, Pak Dimadul? Murah tak mampu. Walaupun murah kalau tak mampu itu apa? Biar mahal kalau mampu. Saya tidak pernah berdoa minta murah saja, tapi tidak pernah. Masa pada jatuh turunkan kami itu terlalu kecil. Minta kepada Allah itu yang luar biasa, ya Allah, bikinlah saya ya Allah yang mampu untuk mengatasi kebutuhan hidup saya dan anak-anak saya. Selain harga tidak dijual. Yang penting mampu. Sekarang ini krisis akhlak di kalangan remaja, pergaulan bebas di kalangan remaja, krisis kepemimpinan, tengah-tengah kerusakan umat semacam ini, saya minta pemerintah Kalimantan Selatan bersama-sama dengan para alim ulama, mari kita hidupkan sunnah Rasulullah agar Kalimantan Selatan hidup aman, sejahtera, tidak ada masalah. Mari kita hidupkan ini. Ini ajakan saya. Niat yang ketiga, untuk apa kita hadir di Pondok Pesantren Nurul ini di bawah Akhwat Al-Mukarram Kiai Imran Mahmud, untuk apa? Niat yang terakhir yang ketiga,
niat untuk mencari ilmu, menambah wawasan, mencari ilmu hukumnya wajib. Dinyatakan pula dulu kesepakatan di tolabil ini khairun min al-qiraati. Dudukmu 1 jam menuntut ilmu khusus tekun, insya Allah pahalanya lebih bagus dari sholat 1000 rakaat. Bu, kuat enggak sholat 1000 rakaat? Hah? Bapak-bapak, kuat enggak sholat 1000 rakaat? Boro-boro 1000 rakaat. Sholat tarawih jam 23 rakaat. Kalau imamnya kepanjangan baca Quran, pindah ke masjid yang lain. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul. Tidak betul. Banyak orang Banjar jujur. Bu, sekali-sekali tarawih di Mekah, Bu, ya. Amin. Sekali-sekali Bapak tarawih di Mekah, Pak, ya. Tapi tarawihnya ke Ibron kalau tanggal 21 Ramadan. Malam 21 tarawih di Mekah itu dirubah. Tarawih dulu 20 rakaat, 2 jam dikerjakan. Jam 10 selesai, jam 12. Jam 12 istirahat. Yang mau minum-minum, yang ke restoran, jam 1-nya itu balik datang. Itu lebih banyak dari tarawihnya. Sampai kadang-kadang pintu masjid ditutup. Boleh bangun orang, melebihi jamaahnya. Semua yang roda 4 dari Yordan, dari Damaskus, dari Yaman, masuk ke Mekah semua untuk malam Lailatul Qadar. Penuh. Jam 1 sholat lagi, Bu, 11 rakaat. Dikerjakan 2 jam lagi. Sampai jam 1 selesai jam 3. Saya pertama kali mengikuti Kiai Imran, saya sujud merasa sudah lama. Kok nggak bangun? Saya lihat kiri ke kanan masih sujud. Saya kira saya nggak mendengar orang lain. Sujud yang kedua saya hitung. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, sampai 33. Saya tidak pernah tarawih di pesantren Darul Ilmi, tapi kalau saya ditanya, insya Allah jawab saya Pak Haji Mansur tepat. Bagaimana tarawihnya? Pondok pesantren Darul Ilmi 23 apa? Surat apa yang dibaca pakai? Tahu saya. Tarawih yang pertama, rakaat pertama, setelah sholat Tonim, mesti al-hazmu takabur. Betul. Rakaat kedua, mesti dulu. Sholat tarawih yang kedua, rakaat pertama, mesti wajib. Rakaat kedua, nggak usah ditanya. Sudah pasti dulu. Itu namanya surat langganan tahunan. Ada langganan harian, ada langganan mingguan, ada langganan bulanan. Rupanya kayak Gibron mempunyai langganan tahunan. Pokok asal ke belakang tunggu Ramadan, mesti dibaca urut. Itu namanya langganan tahunan. Maka sebelah kayak ini nggak usah dirubah lah. Kalau di rumah kan nanti sujud 33, baca suratnya panjang. Nanti assalamualaikum makmum bubar. Besok nggak ada lagi yang datang, tidak. Ini kalau ngajinya benar, niatnya benar, mudah-mudahan Allah kasih pahala lebih bagus dari sholat 1000 rakaat. Amin ya Rabbal. Saya belum ceramah, baru niat. Dan saya niat. Niat dulu. Pertama niat karena cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua niat untuk menghidupkan Islam. Yang ketiga niat untuk cari ilmu. Belum ceramah sih. Baru. Sebelum saya lanjutkan ceramah saya mau tanya sama ibu-ibu dulu. Bu, tidur. Dengan macam-macam. Saya datang dari Jakarta, Bu. Saya ceramah
setengah mati, ibunya dia ke tembok tidur setengah mati. Ini sama-sama setengah matinya. Kalau kau lihat perempuan yang ngantuk itu, datang di tonjok mukanya, pulang aja. Bu, panci ada kupingnya nggak? Hah? Berapa? Penggorengan ada kupingnya nggak, Bu? Berapa? Ibu ada kupingnya nggak, Bu? Berapa? Persis sama. Sama, Bu, ya? Sama. Tidak sama, Pak Kiai. Kalau kuping panci pakai untuk pegangan. Kalau kuping penggorengan pakai untuk pegangan. Kalau kuping saya pakai untuk mendengarkan nasihat. Betul? Kalau kupingnya tidak dipergunakan untuk mendengar nasihat, berarti kuping itu sama dengan kuping panci. Bu, kuping orang apa kuping panci? Kuping orang apa kuping panci? Kalau kuping orang saya lanjutkan ceramah saya. Kalau kuping panci berhenti. Untuk apa pidato di depan kuping panci? Kuping orang apa kuping panci? Kuping orang terus. Kita memperingati Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi yang terakhir. Kalau saya gambarkan agama Islam ini sebagai satu bangunan yang kokoh besar tempat berlindungnya umat manusia. Pertanyaannya, siapa yang membangun Islam? Jawabannya, yang membangun Islam 25 Rasul. Jangan sudah berkeyakin bahwa yang membangun Islam itu hanya Nabi Muhammad. Itu imannya itu. Yang membangun Islam 25 Rasul. Pembangunan Islam dimulai zaman Nabi Adam, dilanjutkan oleh Nabi Nuh, dilanjutkan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi yang terakhir 25 itu junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mereka yang membangun Islam. Nabi Muhammad datang finishing. Apa finishing itu? Apa? Bahasa. Saya itu selalu finishing. Bahasa Maduranya apa ya? Bahasa Indonesia apa ya? Finishing itu menyempurnakan bangunan. Menyempurnakan bangunan terakhir. Dengan datangnya Rasulullah, pembangunan Islam terakhir. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabi. Bukanlah Rasulullah hanya sebagai bapak seseorang, tetapi beliau adalah Rasul dan sebagai penutup para nabi. Setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi lain. Dalam kitab Sahih Muslim, dalam bab Muhammad Khatamul Nabiyyin, bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Makali wa makalul anbiya kama kaliman bana baitan wa ana akhiru man wada'a lilladina." Perumpamaan saya dan nabi-nabi sebelum saya itu mengibaratkan orang yang membangun sebuah rumah. Sayalah yang meletakkan batu terakhir tanda pembangunan selesai. Karena pembangunan selesai, Allah deklarasikan pembangunan ini didasari dengan tauhid. Fondasinya tauhid. Seluruh seruan para nabi sama. Nabi Adam mengajak umatnya beriman kepada Allah, pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Datang Nabi Nuh, apa seruan Nabi Nuh? Sama, mengajak umat manusia beriman kepada Allah, pencipta alam semesta, sujud hanya kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Datang Nabi Ibrahim, seruannya sama. Nabi Ibrahim mengajak umat
bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Datang Nabi Musa, seruannya sama. Nabi Musa mengajak umat manusia beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Datang Nabi Isa alaihissalam, yang oleh saudara saya disebut Yesus Kristus. Apa seruan Nabi Isa? Menurut Al-Quran, seruan Nabi Isa sama dengan seruannya Nabi Musa, sama dengan seruan Nabi Ibrahim, sama dengan seruan Nabi Nuh. Tidak ada bedanya. Nabi Isa mengajak umat manusia untuk beriman kepada Allah, pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Datang junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa seruan Nabi Muhammad? Sama dengan seruannya Nabi Isa, sama dengan seruan Nabi Musa, sama dengan seruannya Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad mengajak umat manusia beriman kepada Allah, pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Ini agama yang benar. Yang beda apa, Kiai? Bukan beda. Syariat Allah itu diturunkan, Kiai, sesuai dengan perkembangan manusianya. Tidak diturunkan sekaligus, diecer oleh Allah. Nih, kamu sekarang ini, nanti ini, nanti ini. Maka zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang Malik. Mengapa zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang Malik? Karena zaman Nabi Adam tidak ada Malik. Mengapa tidak ada Malik? Karena tidak ada orang. Betul ya? Siapa yang mau nyolong zaman Nabi Adam? Nggak ada Banjarmasin, nggak ada Jakarta, nggak ada Surabaya, nggak ada Malaysia, nggak ada Mesir. Yang ada dunia. Milik siapa? Milik Nabi Adam dengan Siti Hawa berdua. Siapa yang mau merampok? Tidak ada perampok. Nggak perlu syarat begitu. Saya yang sujud kepada Allah selesai. Zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang perkawinan yang sempurna kita sekarang ini. Mengapa zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang perkawinan? Karena pada zaman Nabi tidak ada orang kawin. Mengapa tidak ada orang kawin? Hah? Mengapa tidak ada orang kawin? Jadi tidak ada orang. Kayak Ibrahim mau baca Fathul Bari, baca zaman Nabi Adam. Muharramatun nikah, perempuan-perempuan yang haram dinikah, perempuannya tak ada. Yang mau nikah juga tidak ada. Tidak diturunkan oleh Allah. Datang Nabi Nuh, sempurnakan. Datang Nabi Ibrahim, sempurnakan. Mengapa tidak disempurnakan Nabi Ibrahim? Nanti masih akan datang Nabi Musa. Datang Nabi Musa dengan kitab Tauratnya, sempurnakan. Datang Nabi Isa dengan kitab Injilnya, sempurnakan. Datang Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir. Allah tuntikkan apa tuntuk itu? Bahasa Jawa, bahasa Banjarnya gitu. Allah tuangkan semua syariatnya. Tidak ada satu ayat yang bersisa di Lauh Mahfuz. Turun semua 37. Maka dengan datangnya Nabi Muhammad, pembangunan Islam selesai. Pembangunan agama Allah selesai. Karena selesai, Allah proklamasikan. Allah deklarasikan. Mana pakai ayat deklarasinya? Dalam surat yang berbunyi Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum. Ayat ini diturunkan oleh Allah di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah ketika Nabi Haji terakhir. Allah turunkan ayat ini, Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum. Pada hari ini telah saya sempurnakan agamamu untukmu. Al-Quran 37 seturun semua. Ayat untuk mengatur manusia. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah saya sempurnakan nikmatku untuk kalian. Menurut ulama tafsir, sempurna
Allah ini dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya Nabi Muhammad belum lahir, berarti nikmat Allah belum sempurna, masih kurang. Dengan datangnya Nabi Muhammad, nikmat Allah sempurna. Maka Allah bikin pernyataan. Maaf, saudara-saudara saya yang di luar Islam, ini adalah pernyataan Allah, bukan pernyataan Asal Makmun. Apa pernyataan Allah? Waraditu lakumul Islam dinan. Kata Allah, bukan kata Asal Makmun. Kata Allah, saya ridho, saya rela Islam sebagai agamamu. Berarti selain Islam tidak diridhoi oleh Allah. Yang diridhoi oleh Allah hanya agama. Hanya agamanya. Bagaimana? Mantap? Mantap? Ini namanya hari pemantapan. Supaya mantap akidahnya. Tapi walaupun bagaimana peraturan makmum dengan fanatiknya kepada Islam, tapi oleh Allah diperintahkan untuk hidup rukun sesama umat beragama. La ikraha fiddin, tabayyana al-huda. Sekarang tidak ada bacaan agama, kenapa yang benar dengan yang sudah jelas. Agama A begini, agama B begini, agama C begini, agama Islam begini. Persilakan. La tasubbu alladhina yad'una min dunillah fa yasubullah. Riwayat Awan riwayat. La tasubbu alladhina yad'una min dunillah. Hai orang mukmin, kau jangan menghina orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Karena nanti mereka akan menghina Allah, timbul permusuhan. Melalui peringatan Maulid ini, mari bangsa Indonesia yang serba pluralistik, bermacam-macam agama, bermacam-macam suku, saling ajak melalui peringatan Maulid. Mari kita sebagai satu bangsa hidup rukun, saling hormat menghormati, saling harga menghargai antar umat beragama. Tapi bukan berarti membenarkan semua agama, membenarkan semua agama murtad. Bagaimana? Mantap, rukun. Mari kita satu bangsa, saling menjaga, saling menghormati. Umat gereja karena kalian persilakan, kamu jangan mengganggu, hormati mereka. La tasubbu alladziina yad'una min dunillah. Ini ayat Quran. Hai orang-orang yang beriman, kau jangan menghina orang-orang yang menyembah selain Allah. Larangan. Maka saya serukan, melalui Maulid ini, mari kita hidup di Indonesia saling hormat menghormati, saling harga menghargai antar umat beragama. Tapi bukan berarti kita membenarkan semua agama, membenarkan semua agama murtad, kafir. Bagaimana? Mantap? Mantap? Kalau ada profesor doktor berkata semua agama sama, semua agama benar, profesor doktor murtad. Kalau ada kiai, murtad dengan 6 meter. Kalau tidak tuh, semua agama sama, semua agama benar, kiai murtad, kiai kafir. Gimana? Mari kita ikut rukun, saling hormat-menghormati, tapi kita jangan diurus dengan dirubah. Betul atau tidak? Sekarang banyak yang mau memurtadkan dengan kedok intelektual. Semua agama sama, semua agama benar. Hai orang yang berkata semua agama benar, apakah orang yang menyembah selain Allah itu juga benar? Akidah tidak benar, akidah tidak sama. Kok dikatakan sama? Kita wa ilahukum ilahu wahid. Orang Kristen maaf dengan trinitasnya, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Kudus. Orang Hindu dengan trimurtinya, Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa. Persilakan. Apakah ini sama dengan wa ilahukum ilahu wahid? Akidah tidak sama. Mengapa kau katakan sama? Ibadah tidak sama. Orang Kristen hari Minggu pergi ke gereja, sepatunya dipakai, betul? Pacaran boleh Pak Polisi dengan pacarnya ke gereja boleh. Di gereja nyanyi, persilakan. Kita hargai, kita hormati mereka. Jangan kita kelak.
dengan perobatan nanti PNS boleh. Sampai di masjid kita berdoa, ayat masjid dengarkan khotbah perobatan, sholat Jumat, tidak ada nyanyi. Samakah saudara kita orang Kristen yang ke gereja hari Minggu dengan orang Islam hari Jumat pergi ke masjid? Sama apa tidak? Sama apa tidak? Kenapa kau katakan sama? Matamu yang buta. Lihat kenyataan itu. Bukan marah, ngasih tahu. Betul atau tidak? Saudara kita pergi ke kelenteng. Saya pernah masuk kelenteng, tanya Mansur. Tapi tidak mempraktekkan, cuma tanya caranya. Diajar saya. Untuk serahkan sama Muhammad. Sehingga Muhammad menjadi orang yang terkaya di negeri ini. Abu Tawed, tanya sama ponakanmu. Maunya apa? Kalau ponakanmu ingin kawin dengan gadis-gadis yang cantik di negeri Mekah ini, saya kumpulkan semua anak perawan di negeri Mekah ini. Ponakanmu tinggal pilih. Mau kawin berapa saja, persilakan. Asal dengan syarat berhenti menjalankan adatnya. Ini nabimu. Kalau seandainya ini ditawarkan sama ustaz-ustaz sekarang, kira-kira gimana ya? Kira-kira gimana kira-kira Imran? Tapi tawarin begini, ke Imran kira-kira gimana ya? Nah ini nabimu, betul hanya. Aku yang teladan. Hamba jawabnya Bu. Bu. Itu lagi. Saya ini disebut ceramah, Bu, bukan membangunkan itu timbul. Bu. Apa jawaban Rasulullah? Kasih tahu amanku kepada si kafir kulis itu. Letakkan matahari di tangan kanan. Letakkan bulan di tangan kiri. Aku tidak akan berhenti memperjuangkan Islam. Tinggal pilih. Saya hidup, atau Islam hidup, atau saya mati, Islam hidup. Tidak ada pilihan. Inilah sebabnya Islam diperjuangkan. Karena tidak berhasil, politik robah lagi. Dengan politik, pengusiran, dia rapat di Darul Nadwah kira-kira 50 meter dari pancoran masjid. Itu dia akan rapat, pemimpin-pemimpin kuis mengadakan rapat rahasia, rapat tertutup. Dalam tafsir Tabari, dalam tafsir Syafi'iyah dijelaskan iblis ikut hadir berupa manusia, berpakaian rapi. Orang Mekah tidak ada yang kenal. Ditanya siapa kau? Saya dari Najib. Untuk apa? Saya dengar Anda mau mengadakan rapat untuk menghadapi Muhammad. Maka saya datang untuk membantu dia. Masuk. Rapat-rapat ditulis di Quran. Ini rapatnya itu ditulis. Wa in yamkurubikan ladina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yusbituka wa yaqtulullah wallahu yuhibbul muttaqin. Kalau mereka rapat mengadakan tipu muslihat, berkumpul semua tokoh Quraisy, keluarlah usul. Liyusbituka, tangkap saja Muhammad, masukkan rumah, kunci dari luar, tidak boleh keluar. Kalau tidak dipenjara, Muhammad akan masuk desa, keluar desa, dia akan banyak penduduknya. Tangkap Muhammad, masukkan penjara. Iblis angkat tangan. Maaf, usul Anda tidak benar. Tidak ada gunanya Muhammad ditangkap. Mengapa? Keluarganya bangsa Quraisy, bangsawan. Apa bangsawan itu? Bangsawan itu bangsa yang ada di awan, gak turun-turun. Menjauhan. Bangsawan pasti dibela oleh sukunya nanti, dikeluarkan oleh sukunya, tidak ada gunanya Muhammad ditangkap. Baik, usir saja Muhammad keluar negeri supaya tidak ada di negeri Mekah. Kita usir supaya keluar. Iblis katakan ini usul berbahaya. Karena kalau Muhammad diusir keluar negeri, nanti di luar negeri dia berdakwah.
Begitu pengikutnya Nabi banyak, pasti negeri kami akan diserang dari luar negeri. Bahaya usulmu ini. Ditangkap nggak ada gunanya. Diusir bahaya. Abu Jahal kasih keputusan. Kalau begitu, bunuh saja Muhammad. Iblis angkat tangan. Ini orang yang tepat. Tanpa ini, gagal kau. Dengan kekerasan, gagal. Embargo ekonomi, gagal. Ditawarin nafkah, harta, wanita, gagal. Satu-satunya bunuh Muhammad. Ini yang benar. Akhirnya diputuskan malam itu supaya dikepung rumahnya. Semua suku yang ada di Mekah harus ikut membunuh. Dikumpulkan orang Banjar, dikumpulkan orang Madura, dikumpulkan orang Makassar, dikumpulkan orang Sunda, dikumpulkan orang Jawa. Harus semua ikut membunuh. Dan nanti darahnya minum oleh semua kepala suku. Supaya tidak ada perang suku. Semuanya damai. Kata Abu Jahal. Kumpulkan semua suku. Pemuda-pemudanya dengan pedang terhunus digagal Nabi Muhammad keluar potong leher. Subhanallah. Di tengah-tengah pada malam itu, di tengah malam malaikat Jibril turun. Ya Rasulullah, perintah Allah, kau tinggalkan kota Mekah malam ini juga. Coba kira-kira bagaimana perasaannya Anda Ustaz yang jadi Nabi Muhammad. Dikepung, tidak bisa keluar, tapi Allah perintahkan keluar. Tentu dengan wahyu Allah membaca surat waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'awshaynahum fahum la yubsirun. Ada nggak di Quran? Ada nggak di Quran? Surat apa? Pasti ingat. Surat langganan kuda. Iya. Ibu-ibu, Pak Kiai lama nggak baca Yasin, Pak Kiai, mengapa Bu nggak baca Yasin? Nggak ada orang mati-mati di kampung. Di telepon nggak benar. Ada orang mati, tidak ada orang mati, malam Jumat baca Yasin. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'awshaynahum la yubsirun. Telah kami jadikan di depan mereka tutup, di belakang mereka tutup, mereka matanya tertutup, tidak bisa melihat. Rasul baca Rasul Falaq, Rasul Nas, ambil pasir, dilempar, mereka tertidur dengan pedang tetap dipegang, matanya tertidur. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, Bu, kalau mau keluar rumah Bu, malam-malam Bu, kalau agak khawatir, bacalah surat ini. Mudah-mudahan orang yang bermaksud jahat tidak melihat pada kita. Orang yang mau masuk jahat sama Subhanallah, kelihatan Subhanallah kayak kucing, tentu saja apa-apa. Selamat. Atau kelihatan Subhanallah kayak kita, selamat. Kalau kelihatan Subhanallahnya, mau dibaca. Maka baca surat ini. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'awshaynahum fahum la yubsirun. Mudah-mudahan orang yang bermaksud jahat tidak melihat kita. Tapi kalau ada orang mau ngasih duit, jangan baca ayat ini. Kalau orang mau ngasih duit, maka boleh mau ngasih terus baca ayat itu. Saya ngasih kata, dia bahasa jangan sini. Ini ayat dibaca Rasulullah bersama mereka Jibril. Subhanallah. Bersama Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar diajak Rasulullah malam itu meninggalkan kota Mekah. Beliau tidak memikirkan rumahnya, tidak memikirkan keluarganya, tidak memikirkan hartanya. Keluar dari rumah berangkat dengan Rasulullah, semuanya ditinggal. Inilah yang dibuktikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wa banihi wa nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang itu, kata Rasulullah, sehingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintai olehnya daripada hartanya, daripada anaknya, daripada bapaknya, dan dari seluruh manusia yang ada.
dengan saya anak kasku. Bu, cinta gak sama suaminya? Bapak-bapak, cinta gak sama istrinya? Yang tidak menjawab berarti punya cadangan di luar rumah. Ya, ada. Saya tidak melarang ibu mencintai bapaknya, suaminya. Saya tidak melarang bapak mencintai istrinya. Saya tidak melarang bapak mencintai keluarganya. Saya tidak melarang PNS mencintai pendudukannya. Tetapi hendaknya cintanya kepada Rasulullah di atas semua kecintaan yang ada. Cinta sama istri, cinta sama suami, cinta sama anak, cinta sama harta, cinta sama jabatan. Tapi cintanya kepada Rasulullah harus di atas semua itu. Kalau ingin iman yang sempurna, tetapkan itu semua. Cintanya kepada Rasulullah. Untuk Rasul. Ini dibuktikan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Cinta Rasulullah, keluarga ditinggal, rumah ditinggal, harta ditinggal. Malam itu juga tidak tunggu besok pagi. Subhanallah, uswatun hasanah. Tentu saya tidak bicara tentang hijrahnya, itu bicaranya panjang. Sampailah Rasulullah ke Madinah dengan naik unta, jalan kaki 425 kilometer yang ditempuh dengan penderitaannya. Itu nabimu. Nah, sampai di Madinah, maka Rasulullah disambut oleh umat yang ada di Madinah yang penduduknya serba pluralis, Yahudi, Kristen, menyembah berhala dan disitulah Rasulullah bikin satu piagam yang dikenal dengan piagam Madinah, perjanjian Madinah, untuk hidup rukun antar umat beragama, untuk saling hormat menghormati antar umat beragama, untuk tidak mencela antar umat beragama. Yang Yahudi laksanakan, yang Kristen laksanakan, yang Islam. Kemudian ada satu perjanjian, kalau kita diserang dari luar, kita bersama untuk melawan musuh. Disitulah piagam Madinah yang pantas untuk dijadikan pegangan di Indonesia untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Di Madinah Rasul membentuk satu peradaban baru, satu revolusi baru, satu peradaban baru dari peradaban jahiliyah menuju peradaban Islam. Baik dalam rumah tangga, dibikin satu peradaban baru dalam rumah tangga. Kalau dulunya zaman jahiliyah orang buang air besar sembarangan, di mana saja dia buang air besar. Setelah buang air besar, tempat keluarnya najis tidak dibersihkan, langsung buang air besar, lari, persis kambing. Datang Islam, dibikin satu peradaban baru. Buang air besar di WC, tempat tertentu. Masuk WC, diatur oleh Islam. Sebelum masuk baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk WC dengan kaki kiri. Dalam WC tidak boleh lama-lama. Makruh duduk di WC. Ini kadang-kadang masuk WC bawa rokok 2 pak. Di WC nyambung, tidak Islami kok. Kalau Islami tidak bawa rokok. Bersama tuntaskan lagi, tuntas sucikan, keluar dengan kaki kanan, keluar. Alhamdulillah hingga diadzabaan di azab akhirnya. Timbul satu peradaban Islam. Zaman jahiliyah orang tidur aja, kaki kotor tidak dicuci. Datang Islam mau tidur, cucikan dulu kakinya yang kotor itu. Baca doa minimal, paling tidak bismillah Allahumma ya Allah. Syukur baca ayat Tuhan. Tidur, bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Timbul satu peradaban baru, peradaban Islam. Sampai makan, zaman jahiliyah apa saja dimakan. Asal mau dimakan, macan dimakan, anjing dimakan, kuda dimakan, serigala dimakan. Tidak ada yang haram. Khamr dimakan, mabuk-mabukan, minum-minuman keras, minum. Tidak ada halal. Semua halal. Haram tidak ada. Datang Islam. Ini nanti jangan dimakan.
dan cara menjadi rezeki diatur dengan dagang, dengan tani, dengan usaha yang halal, yang diridhoi Allah. Itulah satu peradaban ekonomi Islam. Ekonomi yang Islami, dengan cara berdagang yang Islami, menjadi petani yang Islami, menjadi pengusaha yang Islami, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Itulah satu peradaban Islam. Mereka antar suku selalu perang, tidak pernah padam api peperangannya. Itulah Bani Aus dan Bani Khazraj di Madinah. Sepanjang tahun perang tidak pernah ada. Dengan datangnya Rasulullah, berubah satu masyarakat dengan peradaban Islam. Tetangga dengan tetangga saling hormat menghormati. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, hendaknya menghormati tetangga. Walaupun berbeda suku, berbeda agama, hakul jalan. Itulah satu masyarakat yang berperadaban Islam. Satu masyarakat yang harmonis, walaupun berbeda suku, berbeda agama. Inilah yang dibentuk oleh Rasulullah dalam satu peradaban masyarakat Islami. Politik, maaf, pejabat pemerintah. Politik, Rasulullah mendobrak. Ya, kalau kata kampanye kopi, bongkar kebanyakan. Bongkar apa? Wah, itu minum kopi. Kebiasaan politik yang lama, hancurkan. Kalau dulu yang memimpin rakyat adalah raja yang polis, Firaun, model zaman Nabi Ibrahim, dibuat kita dengan kekejamannya dan sudah ditentukan oleh raja. Dalam Islam Roma politik harus didasarkan dengan musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Sampai Rasul sebagai Nabi, sebagai Rasul oleh Allah diperintahkan wasyawirhum fil amri. Wahai Muhammad, bermusyawarah engkau dengan sahabat-sahabatku dan segala urusan. Jangan dicampur, bongkar politik lama. Ganti dengan politik musyawarah. Cantik Rasulullah. Sistem kepemimpinan Roma. Jangan mengangkat pejabat karena dia sekali. Jangan mengangkat pejabat karena keluarga. Angkat pejabat yang profesional. Quran bicara. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Kata Al-Quran, serahkan jabatan kepercayaan itu kepada orang yang ahlinya, yang profesional. Jabatan itu amanah. Siapa yang harus jadi ketua RT? Jangan sembarangan jabatan RT diberikan. Yang jadi ketua RT, cari orang yang betul-betul layak jadi ketua RT. Siapa yang jadi ketua RW, cari yang layak jadi ketua RW. Siapa yang jadi lurah, jadi kepala desa, jadi camat, jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, jadi menteri. Jabatan ini jangan kau berikan pada orang sembarangan. Hancur negaramu. Berikan pada orang yang profesional, yang ahli. Quran ini. Dan Rasulullah yang menafsirkan Quran ini. Apa kata Rasulullah? Idza tu'yatil amanatu fantadiri sa'ah. Kalau amanah kepercayaan sudah hilang di tengah-tengah masyarakat, masyarakatnya, pemimpinnya tidak amanah, rakyatnya tidak amanah, amanah sudah hilang di tengah-tengah bangsa. Kata Rasulullah, tunggulah hancurnya bangsa itu. Kemudian ditanya Rasulullah, wa kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Bagaimana hilangnya amanah Rasulullah? Insya Allah semua masyarakat akan bentuknya. Tidak, tapi tidak dari dulu. Lalu satu-satunya diambil bentuknya. Apa bentuknya? Idza wufidal amru ila wali ahlihi fantadiri sa'ah. Ini semua Ustaz hafal. Tapi begini, saya ambil dari dulu. Dari Qurannya, dari hadisnya, idza jumi'atil amanatu fantadiri sa'ah. Wa kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Idza wufidal amru ila wali ahlihi fantadiri sa'ah. Apabila jabatan-jabatan ini
amanah ini diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggulah hancurnya negara itu. Jadi yang penting dalam membentuk negara, dasar musyawarah. Setelah dengan dasar musyawarah, manusianya yang terpenting dalam negara itu. Bukan jabatannya, siapa yang memiliki jabatan, siapanya itu yang penting. Yang akan menentukan jahat atau tidak jahatnya dalam satu negara. Manusianya. Kemudian saya pun letakkan hukum yang adil. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Kalau kau menetapkan hukumnya dan menetapkan hukum yang adil, jangan tebang pilih. Semua manusia apapun di depan hukum sama. Jangan takut menangkap kiai yang nolong. Walaupun korbannya 6 meter, kalau nolong, tangkap. Depan hukum sama. Bukan profesor dari Amerika yang mengatakan bahwa manusia depan hukum sama. Bukan profesor dari Eropa yang berkata bahwa manusia depan hukum sama. Yang menyatakan manusia depan hukum sama. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persilakan kiai baca kitab Riyadhus Shalihin. Di situ kiai akan menjumpai seorang wanita yang nyolong dari golongan Al-Mahsudiyah. Al-Mahsudiyah ini golongan bangsawan di kalangan Quraisy. Anaknya nyolong. Tokoh-tokoh Quraisy bingung. Ini anaknya orang begini, masa mau dipotong tangannya? Diutuslah Usama bin Zaid untuk menghadap Rasulullah. Usama bin Zaid datang kepada Rasulullah, sampaikan bahwa perempuan yang nyolong ini anaknya orang gede, anaknya orang besar. Apakah ada hukum Rasulullah selain potong tangan? Rasulullah buka kamera. Rasulullah berdiri. Ya Usama, qad halaka man kana qablakum. Ini pemerintah PNS, usikum wasilah yang dinasti tidak Allah. Pemerintah, hukum yang adil. Apa kata Rasulullah? Qad halaka man kana qablakum. Telah hancur bangsa-bangsa sebelum kalian dahulu. Mengapa bangsa itu hancur? Jika syaraqa fihim asyarifu tarakuhu. Kalau yang nolong orang gede, semuanya tutup mulut, tidak bicara. Dulu, sekarang ada KPK. Mudah-mudahan ada perubahan. Wa idza syaraqa fihim ad-dhaifu aqamu al-had. Kalau yang nolong rakyat kecil, semua teriak tegakkan hukum, tegakkan hukum, tegakkan hukum. Kalau yang nolong rakyat kecil, kalau yang nolong orang gede, tutup mulut. Inilah kehancuran satu bangsa. Politik. Hari ini saya bicara politik. Politik dalam Islam. Quran lengkap. Ternyata saya buktikan dan akan bukan bahwa ngatur politik. Kemudian Rasul bersabda, "Wailullah, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarwah." Nama saja. Demi Allah kata Nabi Muhammad, seandainya anak kandung saya yang bernama Fatimah nyolong, pasti saya potong tangannya. Tidak peduli anak Nabi. Kalau nyolong, potong tangan. Gimana? Mantap? Mantap? Inilah kandungan Tuhan. Mantap. Tidak beragama, tidak goyang. Ini saja. Terwujudlah satu perpolitikan dalam Islam. Kemudian orang-orang yang memegang kekuasaan diingatkan oleh Allah, oleh Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Setiap kamu adalah pemimpin. Setiap pemimpin nanti harus bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Jangan enak-enak saja jadi ketua RT. Ada ketua RT. Mana contohnya yang ada ketua RT? Ada ketua RT. Jangan enak-enak kau jadi ketua RT. Nanti di hadapan Allah pada hari kiamat, berapa malam ini di RT saudara yang berzina?
Saya sampaikan. Allah memperingatkan, termasuk orang namun Allah yang merasa menjadi pemimpin umat. Diingatkan, man yastari billahu lahu ra'yatan yamutu yawma yamutu wa ghashun li ra'yatihi haramallahu alaihi jannah. Barang siapa yang Allah jadikan pemimpin, kemudian pemimpin itu mati, di tengah-tengah pemimpin itu mati sedang menipu terhadap rakyatnya, pemimpin semacam itu haram masuk surga. Habis. Ketua RW, lurah, taat, usikum wa iya jadi nafsi kita Allah. Man waliya min amri ummati, fasaqqa alaihim, fasqaq alaihim. Barang siapa yang mengusik urusan umatku, kemudian dia mempersulit urusan umatku, nanti pemimpin semacam itu akan dipersulit oleh Allah di padang mahsyar. Apa betul? Tetapi kami siap melayani. Jangan minta dilayani. Kita siap melayani. Urusan rakyat dipermudah. Urusan sebuah tanah dipermudah. Urusan ini dipermudah. Jangan mempersulit urusan rakyat. Kau nanti akan dipersulit oleh malaikat mungkar menakir di padang mahsyar. Bagaimana kira-kira? Benar kan? Ya, terserah pada yang menerima. Ya, kalau ada air jeruk, kita semprotkan. Yang sakit siapa? Yang luka, Pak. Kalau yang tidak luka, tenang-tenangan aja. Betul atau tidak? Saya sudah menyampaikan kewajiban saya. Saya terlanjur jadi kiai. Tapi bukan bid'ah. Saya terlanjur jadi kiai, artinya jadi ibu apapun saja harus saya terima. Mulai bongkarmu saya tidak tuh. Sampai zaman Soeharto, sampai sekarang ini. Soekarno saya tentang Depok waktu itu. Dan BTI mau saya data, saya lamar itu. Zaman Soeharto apalagi keluar masuk tahanan, tapi tidak pernah kapok. Saya pernah oleh Pak Harto disimpan di bawah tanah, sudah dekat matang. Lihat kalau orang kampung mau pisah ini, sesuatu itu cepat matang dia akan. Ini lubang di tanah itu, tutup dengan sampah supaya cepat matang. Saya pernah oleh Pak Harto disimpan di bawah tanah, biar cepat matang. Begitu keluar dari lubang, wow, tambah matang saja. Dikira saya itu ngepel, tidak, tambah matang sampai sekarang. Bu, tidur lagi. Bu, kalau itu ditanya siapa penceramah yang paling tua di negara Republik Indonesia, ini jawab Pak Sifron Makmun, pasti benar. Ya, paling tua saya. Cuma kelihatannya gimana, Bu, tua apa saya? Kalau Bapak Al-Syad itu tidak jadi ukuran ukuran tua muda itu yang tanya sama perempuan. Kelihatannya tua apa muda, Bu? Jangan macam-macam jawaban Bapak. Yang bilang tua itu yang benar. Terima kasih. Terima kasih. Yang bilang muda itu jelas nasib saya. Itu namanya perempuan mata keranjang. Kali matanya katarak. Setelah saya ini ada muda, ada jejak mata keranjang. Udahlah, itu bukan mata keranjang lah. Saya pernah pidato dengan ustaz. Suatu pidato, saya duduk di kursi. Laki-laki dikritik sama-sama. Nggak sadar kalau saya itu ada. Pakaian, hati-hati kok dengan laki-laki zaman sekarang. Saya tersinggung. Dan saya ini laki-laki zaman sekarang. Bukan laki-laki zaman raja-raja baik dulu, bukan. Laki-laki zaman sekarang, laki-laki pandai merayu, tidak bertanggung jawab.
laki-laki buaya, laki-laki mata keranjang, maka patayat garis-garis hati-hati kok dengan laki-laki zaman sekarang. Kalau ada laki-laki tersenyum, kau jangan gampang-gampang tersenyum. Salah-salah kau nanti kena siluman buaya. Laki-laki di buaya. Padahal tidak ada buaya tersenyum itu, tidak ada. Begitu saya dipanggil, dipersilakan naik. Sambil berjalan saya berpikir, dilawan apa tidak? Dilawan apa tidak? Dilawan apa tidak? Hah? Dilawan atau tidak? Dilawan atau tidak? Tidak. Saya sadar kalau saya laki-laki, untuk apa saya berbuat? Pak Tuan Mahmud menang. Jangan saya apa? Melawan perempuan. Menang yang tidak ada nilainya. Maka tidak saya tahu. Maka saya dukung. Tidak tahu saya tadi kenal. Memang laki-laki sekarang, laki-laki pandai merayu, tidak bertanggung jawab, laki-laki buaya, laki-laki mata keranjang, betul. Cuma saya minta pertanggung jawab pada kaum ibu. Hai kaum ibu, kalau kau sudah tahu laki-laki mata keranjang, maka kau mau dikeranjangi. Mana yang menang? Mana yang menang? Sudahlah, tidak ada menangnya, sudah ada ngerti sendiri dah. Nah, sudahlah itu urusan kerajaan. Terbentuklah suatu masyarakat yang berperadaban Islam, termasuk bangsa Indonesia. Tapi apa yang kita hadapi sekarang ini sedang terjadi perang peradaban. Sekali lagi, para kiai tokoh agama, sekarang sedang terjadi perang peradaban. Perang yang tidak pakai senjata, tapi jauh lebih ampuh daripada perang senjata. Kalau Amerika menghancurkan Baghdad dengan bom-bomnya, sehingga kantor hancur, pasar hancur, kantor-kantor hancur, tapi imannya orang Baghdad tidak hancur. Kalau Amerika menghancurkan Afghanistan, sehingga semuanya hancur, kantor-kantoran hancur, hotel hancur, pasar hancur, tetapi Taliban yang ada di Afghanistan sangat izinkan pun tidak untuk melawan Amerika. Itu perang senjata. Iman tetap berjalan. Di Indonesia ada perang peradaban. Peradaban Indonesia. Ketika melihat seorang wanita yang butuh pakai celana cantik, mau guna kaos cantik. Gimana rasanya? Hai perempuan banyak, kalau kau pakai celana ketat, baju di dalam cantik, hukumnya haram, karena pakaian itu merangsang seks terhadap kaum laki-laki. Kuping orang tak kuping panci, kuping orang tak kuping panci. Dengar. Jangan dijual celananya itu. Masa bikin celana terlalu cantik, mau lepas celananya, minta tolong sama tetangga. Tolong pegangkan ujungnya. Betul tadi. Ini celana Islam. Ya, celana Islam. Saya punya celana pendek. Ini yang paling dalam. Jadi kalau saya begini celana saya, mengapa? Kalau saya nanti di musyola dan di pakaian, Allah saya nggak pernah kelihatan sama orang. Kalau pakai celana pendek, jangan dijual celana pendek itu, celana pendek itu. Terus pakai dengan syarat solusinya, pakailah kau baju, letakkan di luar di atas pinggulnya. Dengar. Pakai celana sempit itu yang menikah dunia. Yang menikah dia lebih celana sempit itu. Masang susah. Melepas. Minta tolong tetangga. Pakai itu. Saya tidak larang. Tapi bajunya bikin baju panjang di atas pinggul. Di luar. Halal. Lagi sekarang sedang terjadi penghancuran.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengantisipasi 1400 tahun yang lalu. Inna mimma akhafu alaikum bati ma yastawi alaikum min syarati dunya wa zinatiha. Sabda Rasulullah, sesungguhnya di antara yang saya takuti terhadap umatku nanti setelah saya meninggal dunia, kalau Allah sudah membukakan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dunia nanti akan menjadi indah, dunia nanti akan menjadi cantik. Banjarbaru sekarang bukan Banjarbaru 40 tahun yang lalu. Banjarmasin sekarang bukan Banjarmasin 50 tahun yang lalu. Sudah dirombak oleh teknologi dengan jalan layarnya, dengan mobil-mobilnya, dengan lampu-lampu listriknya. Ini Rasulullah sudah bersabda 1400 tahun yang lalu. Di antara yang saya takuti terhadap umatku nanti setelah saya meninggal dunia, kalau Allah sudah membukakan ilmu pengetahuan, sehingga nanti dunia akan menjadi indah, akan menjadi cantik. Ini sabda Rasulullah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini terjadi sekarang. Terjadi pergeseran nilai. Dulu orang Banjar kalau mau nonton bioskop pasti ke Banjarmasin. Sekarang tiap rumah ada bioskopnya. Bukan tiap rumah Pak Polisi, tiap kamar ada bioskopnya. Takut berantem merepot dengan bapaknya. Anaknya sedang film cerita, bapaknya sedang baca berita, rebutan merepot. Supaya tidak rebutan lewat, beli besukan. Supaya pembantu rumah tangganya tidak mengganggu majikannya, beli besukan. Satu rumah bisa ada 5-6 besuk. Iya Pak ya? Iya Pak ya? Film yang ditontonkan film apa? Kebanyakan yang porno-porno. Di sini saudara, perang yang sedang terjadi saat ini. Dahsyat. Ibu dulu kamu mau beli es, mau dagang es, nanti di Banjarmasin ke pabrik es. Sekarang Masya Allah, tiap rumah ada pabrik es. Betul? Mau bikin es, tidak masukkan lepas itu untuk es jadi es. Masya Allah, tidak pakai guru. Ini teknologi. Dulu orang kaya apapun saja kayanya, tidak ada yang punya telepon di Indonesia. Yang punya telepon mana kalau kecamatan. Teleponnya, ini telepon. Kering, belum apa-apa. Kering, belum apa-apa. Kering, baru kantor pos nyambut. Dari mana? Dari Sekarang kamu. Tolong sambungkan ke Kiai Imron di Banjarbaru. Baik, tunggu. Duduk saya setengah jam menyambut. Sekarang, subhanallah, orang dari rumput di tengah sawah bawa handphone. Orang jual mie bawa handphone. Orang jual martabak bawa handphone. Handphone bukan barang mewah. Bukan mewah dan bukan orang kaya yang punya HP itu. Tukang rumput pun punya, tukang mereka punya. Dulu, biar orang sekali berbagi kantor, tidak punya telepon. Mau telepon, kantor kecamatan. Sekarang telepon satu. Telepon satu. Bisa bicara orang dunia. Alasan apa Anda tidak percaya kalau Allah itu Sami'un Basir? Kalau Allah akan bicara, alasan apa? Karena saya ingat betul Aisyah itu. Maki-maki Siti Aisyah, maki-maki Siti Aisyah subhanallah. Tapi katanya Islam, Alif bin Ajabin. Datang lagi, dan aku Nabi. Ini semuanya dalam rangka melemahkan umat Islam di Indonesia. Yang dulu kompak Islam ahli sunnah wal jamaah. Sekarang subhanallah. Bukan itu saja, masukkan lagi paham yang dibungkus dengan peti emas, dibungkus dengan benang sutra. Seolah-olah itu pendapat yang bagus. Apa itu? Tadi yang dikatakan oleh protokol itu. Legalisme dan HAM. Kebebasan adalah hak asasi manusia. Ini bukan ajaran Quran. Ini bukan ajaran hadis. Legalisme dan HAM, ajaran yang datang dari barat. Bukan milik bangsa Indonesia. Bangsa itu cukup dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tidak perlu kita meniru
dibatasi dengan larangan Allah yang bagi saya jauhi. Tidak ada kebebasan. Kita harus taat pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kalau orang beragama, orang yang menyatakan kebebasan pada manusia, itu orang yang tidak beragama barangkali. Sehingga hidupnya bebas, mau berzina bebas, mau telanjang bebas. Paham? Liberalisme dan HAM harus dibatasi Pak Wakil Gubernur dengan moral, dengan akhlak, dengan agama. Kalau kebebasan adalah asasi manusia, tidak dibatasi dengan akhlak, tidak dibatasi dengan moral, tidak dibatasi dengan agama, itu berarti sekarang sedang terjadi pembinatangan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mau dijadikan kerbau, bangsa Indonesia mau dijadikan kambing, bangsa Indonesia mau dijadikan ayam, persilakan bebas, berzina bebas. Kebebasan yang tidak pakai batas hanya untuk binatang dan orang gila. Ini bebas. Ini bebas. Gila. Dia nyolong. Kalau gila, tidak bakal ditangkap oleh polisi. Saya jamin. Bebas. Mau nyolong, bebas. Gila. Ya, satu ketika saya ingin tahu kalau orang gila kumpul bagaimana. Saya masuk asrama polisi sudah tahu rapi, masuk asrama tentara tahu rapi, masuk asrama mahasiswa rapi, karena tidak gila. Lalu saya berpikir, kalau orang gila saya kumpul 1000 orang, kira-kira apa yang dikerjakan orang gila? Masuk saya, bukan berarti saya gila. Saya nanti masuk meneliti dengan berkorong. Sebelum masuk kota awal, itu ada rumah sakit illegalan terbesar, rumah sakit jiwa. Sekarang di rumah sakit jiwa, masuk rumah sakit jiwa. Saya masuk. Begitu masuk saya perhatikan orang gila-gila itu. Ada satu duduk di kebun, datang kawannya. Saya kencing berdiri. Kena percikannya. Kalau dia kena percikan itu tidak marah, cuma boleh. Saya masuk asramanya. Ada orang gila nyapu terus. Ada kawannya makan rujak, makan kacang. Dilempar kulitnya di tempat yang baru disapu. Yang nyapu nggak marah, lancar semua. Malu lagi. Ada orang gila, joget teriak-teriak, yang lain tidur. Begitu yang satu itu terbangun, nggak marah, mau ikut joget saja. Saya tarik kesimpulan, kalau ingin segala-galanya lancar, jadikanlah bangsa ini gila semua, lancar. Pemimpinnya gila, rakyatnya gila, polisinya gila, kiainya gila, gila semua. Insya lancar semua. Jadi kalau ingin lancar, tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, gampang. Ini gila semua. Sudah lancar semua itu. Nah ini sudah dalam hal yang semacam ini. Maka kebebasan itu harus dibatasi dengan akhlak, dibatasi dengan moral, dibatasi dengan agama. Insya Allah bagus. Selamatkan anak bangsa ini. Jangan liberalisme ditanamkan sama anak muda, kebebasan. Apa akhirnya yang terjadi sekarang ini? Mudah-mudahan di Banjarbaru tidak. Tapi kalau di Jakarta, saudara, anak perempuan pakai celana buncit di bawah pusar. Bajunya anak umur 3 tahun. Pusarnya kelihatan. Persilakan peringati. Persilakan Pak Wakil Gubernur peringati. Persilakan Pak Polisi peringati. Hei perempuan, pusar itu aurat. Tolong. Anak perempuan yang sedang keracunan liberalisme dan HAM akan menjawab, Ustaz, ini pusar-pusar saya Ustaz. Mau saya tutup. Mau saya
kebebasan hak asasi manusia. Saya tidak menyuruh Ustaz melihat usaha saya. Malah Ustaz yang melotot ke usaha saya. Hancur nggak negara ini? Hancur nggak negara ini? Nah ini sekarang yang akan terjadi. Oleh sebab itu, yakin buat jelasin ini gara-gara demokrasi. Sebaiknya itu yang